Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya percaya setiap kita semuanya luar biasa, amin. Karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada kita, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindu untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi, amin. Berapa orang yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita? Boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan lebih lagi semangat. Tuhanlah ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan, ku bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang menguatkan dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari bawa kami ke gunung kudus-Mu ya Tuhan, menikmati keindahan-Mu. Karena kami tahu di gunung kudus-Mu kami boleh dipuaskan, roh kami boleh disegarkan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Mari undang Roh Kudus untuk membawa kita masuk dalam hadirat-Nya, naik ke gunung kudus-Nya. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan.
ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama, kita katakan bawaku, amin, ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Sebab hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, amin Tuhan. Ya benar, kami memerlukan Engkau Yesus, dan Kau yang ubahkan, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, amin, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Sebab itu ku memuji-Mu, amin, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, amin, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Mari katakan dengan iman, tiada yang dapat memisahkan. Yes, haleluya. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan. Tiada yang dapat memisahkanku, amin. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan amin. Lihatlah ya Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat, kami memuji-Mu, Engkau Allah kami. Biarlah setiap mulut kami senantiasa memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya, ya Yesus, amin. Yesus, kemuliaan, sebab itu ku memuji
memuji-Mu Tuhan. Sebab itu Oh ya ralabataka ya ralabashika ralabaralabaralabaralabar. Haleluya Yesus. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkatkan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu indah Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, lebih dalam lagi Engkau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, sehingga kami menikmati Engkau di hadirat-Mu ya Tuhan, di gunung kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Biarlah setiap mulut kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi firman-Mu ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Adi Padriadi Wiarjokusumo. Biar Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh ya Tuhan menguatkan kami, memotivasi kami untuk kami semakin hari semakin merindukan dan mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan. Mari Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, semangat pagi, apa kabar? Tentu saya berdoa dan berharap semuanya saudara dalam keadaan sehat walafiat, karena baru saja bangun pagi. Dan bagaimana? Mimpi indah, berpetualangan dengan Tuhan, diberkati Tuhan sepanjang istirahatnya. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Mari kita buka pertemuan pagi yang indah ini dengan doa Bapak Ibu. Kembali kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang masa istirahat kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah Tuhan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan yang baru juga Tuhan curahkan bagi kami pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa, kami rindu untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah pagi hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Dan kembali pada pagi hari ini saya merasa kagum karena hari lepas hari semakin banyak yang ikut di pagi hari, saudara. Biarlah apa yang boleh kita dengarkan ini kembali akan mengokohkan, meneguhkan, menguatkan kehidupan rohani kita, iman kita, saudara, sehingga kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan karena kita terus diberikan makanan yang lezat, roh dan jiwa kita, saudara, dan tubuh kita juga menjadi sehat, saudara, sehingga nanti sepanjang hari kita melakukan segala sesuatu rangkaian kegiatan kita juga itu juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi
Salam buat saudara yang ada di bagian barat Indonesia, bagian timur Indonesia, demikian juga yang ada di luar negeri. Haleluya. Mari kita langsung saja masuk dalam renungan kita. Hari ini, pagi ini kita masuk dalam Wahyu pasalnya yang ke-11 saudara, ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-14. Sedikit aja nih saudara. Dan ini adalah kelanjutan dari pembacaan kita kemarin pagi saudara. Masuk langsung saudara di ayat yang ke-11 ya, Wahyu pasal 11 ayat 11. Di sana dikatakan 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut saudara. Nah, ini berupa nubuatan saudara ya. Kembali kita akan menafsirkan, mengkajinya saudara ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat ini saudara? Nah, kembali mari saudara, kita ingat bahwa satu hari nubuatan, nah satu hari nubuatan sama dengan 1 tahun kita, saudara. Maka 3,5 hari kemudian berarti 3,5 tahun kemudian di waktu kita, saudara. Allah menghidupkan kedua saksi itu lagi. Alkitab kembali bangkit dari kematiannya. Haleluya, saudara ya. Ternyata Prancis pada waktu itu saudara yang menolak firman Tuhan saudara, di mana anggota dewan perwakilan rakyat saudara membuat satu dekret keputusan, dan itu merupakan suatu keputusan negara saudara yang memusnahkan, membakar Alkitab saudara. Puji Tuhan saudara, karena doa-doa orang benar saudara itu didengarkan oleh Tuhan, dan negara ini kembali dilawat oleh Tuhan saudara. Nah, sehingga saksi yang hidup yang merupakan Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru saudara, itu dikembalikan pada posisi yang semula. Amin saudara ya. Luar biasa saudara ya. Haleluya ya. Beginilah kekristenan itu saudara ya, penuh dengan misteri saudara ya. Jadi kalau kita mau benar-benar mengikutinya saudara ya, tentu ini juga akan menambah kualitas saudara, bobot kekristenan kita saudara sebagai orang percaya. Amin saudara ya. Baik ya. Kita lihat apa kata sejarah. Mari saudara kita lihat dulu ya, bagaimana sejarah mencatat peristiwa yang ada di Prancis pada abad pertengahan itu saudara ya. 3 tahun setelah Dewan Legislatif Prancis mengeluarkan dekret yang melarang keberadaan Alkitab, muncullah suatu resolusi yang menggantikan dekret tersebut, mengizinkan Alkitab kembali boleh beredar di Prancis. Resolusi ini disodorkan dan didiamkan selama 6 bulan. Jadi di resolusi ini saudara ya, itu sempat itu disodorkan, lalu direview, didiamkan selama 6 bulan saudara ya. Tetapi kemudian diterima tanpa ada yang menyangga. Haleluya saudara ya. Jadi doa-doa orang benar, doa saudara, saya, kita semuanya yang ada di muka bumi ini itu saudara ya, itu juga didengar oleh Tuhan saudara, sehingga itu yang menggerakkan Tuhan saudara ya, sehingga apa yang terjadi saudara, Prancis diselamatkan oleh Tuhan saudara, karena saksi yang hidup itu saudara ya, berupa firman Tuhan itu ada di tengah-tengah bangsa ini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Berarti persis 3,5 tahun sejak Alkitab dimusnahkan di Prancis, Tuhan menghidupkannya kembali. Nah, itulah makna nubuatan yang dicatat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 11 saudara. Kalau kita mengkajinya saudara, dan kita merujuk pada Prancis pada waktu itu saudaraku ya. Mengapa Prancis mengubah haluan mereka? Nah, ini pertanyaan besarnya saudaraku ya. Karena Prancis menyadari bahwa sejak negaranya tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan, kondisinya menjadi benar-benar mengerikan dan tidak terkendali. Nah, ini saudara, jadi sudah benar saudara ya, apa yang kita lakukan ini saudara. Mari saudara, saya berdoa jangan ada satu pun yang bosan di antara saudara untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Prancis sudah membuktikan saudara, ketika bangsa itu, negara itu saudara melarang keberadaan firman Tuhan, apa yang terjadi saudara? Kemerosotan moral bangsanya saudara itu terjadi, dan negara itu, pemerintahnya saudara, menghadapi kewalahan yang sungguh sangat amat berat saudara, sehingga mereka akhirnya disadarkan saudara bahwasanya Alkitab telah menjadi satu-satunya tuntunan dalam kehidupan umat manusia, termasuk yang ada di Prancis saudara. Jadi kembali keberadaan Alkitab itu menjadi satu penerang saudara, bimbingan, tuntunan bagi kita saudara. Amin saudara. Dan tentu ini membuat semangat kita kembali saudaraku ya. Nah itu. Lalu saudara ya,
semua orang berbuat sesukanya. Ya iya saudara, udah iblis saudara, ya kan. Nah nggak ada lagi kebenaran di sana. Nah, jadi semua orang berbuat sesukanya. Kekejaman dan kekacauan terjadi di mana-mana. Saudara bisa bayangkan itu, ya. Karena itulah akhirnya pada 17 Juni tahun 1797, Camille Jour dan dalam konsili 500 mengajukan laporan mengenai revisi peraturan sehubungan dengan ibadah religius yang isinya. Jadi ada satu dekret saudara yang dikeluarkan oleh satu lembaga ini tadi saudara, ya, pada tanggal 17 Juni tahun 1797, Camille Jour dan dalam konsili 500 mengajukan laporan mengenai revisi peraturan sehubungan dengan ibadah religius yang isinya, pertama, semua warga boleh membeli atau menyewa gedung-gedung untuk dipakai sebagai tempat beribadah secara bebas. Haleluya, saudara, ya. Dan kita bisa merujuk pada abad ke-21 ini, saudara. Bagaimana kalau saudara, saya, kita semua tidak berdoa, saudara, ya, tidak mau menyampaikan berita firman Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya Indonesia ini akan lenyap, saudara. Ya, benar saudara, ya. Jadi karena saudara, saya, kita semua saudara, kita, sehingga keberadaan bangsa kita ini masih eksis saudara. Amin saudara, ya. Jadi ini penting saudara. Nanti bagaimana juga dengan orang-orang percaya yang ada di Cina saudara. Nanti saya akan bersaksi untuk itu saudara, ya. Bagaimana orang-orang percaya yang ada di Cina sana saudara, sebagai mati karena memberitakan firman Tuhan saudara. Biarlah para martir itu, orang percaya itu, menimpa bumi Cina saudara. Apa yang terjadi saudara? Wah, sekarang mereka menuai saudara. Nah, inilah kekuatan daripada firman Tuhan itu. Sudah dinubuatkan saudara, ya, bahwasanya firman Tuhan itu, bahkan Raja Daud juga menubuatkan melalui mazmurnya saudara. Firman itu, Taurat Tuhan itu murni, suci, menyenangkan saudara. Masih mau nggak dengar firman Tuhan itu saya nggak habis pikir saudara. Tapi saya nggak pusing saudara, karena saya tahu, karena lawan kita, iblis, setan itu terus bekerja ekstra keras untuk mempengaruhi orang untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa paling tidak untuk keluarga, kota, bangsa kita di mana kita berada. Amin saudara, ya. Jadi luar biasa saudara, ya. Nah ini, lalu yang kedua saudara, semua jemaat boleh dipanggil untuk berkumpul lewat tentang lonceng. Jadi lonceng gereja boleh berbunyi di wilayah-wilayah yang ada di Prancis saudara, ya. Lalu yang ketiga, semua gembala, sidang atau pendeta tidak diharuskan menjalani ujian atau sumpah apapun yang tidak diharuskan dari warga negara lainnya saudara. Jadi pada waktu itu ya banyak antikristus itu saudara, ya. Mereka mulai mengajukan proposal bahwasanya pendeta-pendeta itu harus ujian saudara, ya. Mengambil lisensi saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Nah seperti itu saudara. Nah sekarang itu dihapuskan saudara, karena doa-doa orang percaya. That's the power of a prayer. Itulah kuasa daripada doa saudara, ya. Haleluya. Saya juga nanti akan bersaksi saudara bagaimana Korea Selatan itu juga dilawat oleh Tuhan saudara, karena gereja-gereja dari seluruh denominasi gereja yang ada di Korea Selatan saudara, mereka melakukan apa yang disebut sebagai prayer mountain prayer saudara, ya. Mountain itu gunung, prayer itu doa saudara. Jadi ya berdoa di atas gunung saudara. Seperti itu pengertian harfiah, maksudnya doa pagi saudara, doa subuh saudara. Jam 5 mereka sudah berdoa di gereja mereka masing-masing. Padahal Korea itu saudara, Korea Selatan khususnya, itu tidak seperti di Indonesia udaranya hangat saudara. Di sana ada juga musim salju. Tapi ketika musim salju itu juga datang saudara, itu tidak menghentikan mereka untuk tidak pergi ke gereja untuk berdoa bersama-sama saudara, untuk melakukan mountain prayer itu saudara. Apa hasilnya saudara? Tuhan angkat Korea Selatan menjadi salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya ini kan berbicara tentang kesejahteraan dan penurunan jiwa-jiwa yang luar biasa saudara. Itu terjadi di Korea Selatan karena orang-orang percaya yang masih mau mendengar firman Tuhan. Amin saudara. Mari saudara, ya, dalam konteks yang paling kecil keluarga kita, mari bangun mezbah doa saudara. Mezbah doa saudara. Saya mau memberikan waktu saya, ilmu saya saudara, hanya satu tujuan, membangun mezbah doa saudara. Kenapa? Karena saya belajar dari Alkitab, saya belajar dari Elia, saya belajar dari Daud saudara, saya belajar dari nabi-nabi lainnya saudara. Mari saudara, jangan pelit saudara untuk pekerjaan firman Tuhan. Ini maaf saudara, ya. Karena untuk mengumpulkan anak-anak itu, untuk mau dilatih untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang muda saudara, itu butuh dana, itu butuh perasaan, itu butuh pikiran, itu butuh waktu saudara. Saya tabur untuk mereka.
Seperti itu saudara, kalau mau ngikut jejak saya saudara. Saya pikir ini bisa kita lakukan saudara. Kenapa tidak saudara? Mari saudara, mari saudara. Saya katakan seperti itu. Ini luar biasa saudara. Lalu yang keempat saudara, barang siapa mencoba untuk mencegah atau dengan cara apapun untuk mengganggu ibadah publik akan dikenai denda hingga 500 livre. Nah, livre ini ya saya kurang tahu, nanti saudara boleh cek lah ya. Nah, berapa jumlahnya kalau dirupiahkan? Tapi ini banyak saudara. Minimal 50 livre saudara, minimal. Maksimalnya 500, minimalnya 50 livre. Itu uang Prancis saudara pada waktu itu. Apabila gangguan tersebut datang dari pejabat negara, maka pejabat tersebut harus dikenai denda 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Bayangin kuasa doa saudara. Tadi kan, karena tadi ada martir kan saudara, 50.000 orang mati dibunuh saudara, ketika terjadi kegelapan pada waktu di Prancis saudara ya. Itu darah-darah martir itu menumpah tanah Prancis saudara. Apa yang terjadi saudara? Kebangunan rohani terjadi saudara. Apa yang nggak mungkin saudara ya di dalam Tuhan ini buktinya saudara, luar biasa. Kemarin kita sedikit agak murka tentunya saudara, agak sedih ya, karena Alkitab dibakar saudara ya, orang nggak boleh beribadah saudara. Tapi lihat saudara, 3,5 tahun setelah itu sesuai nubuatan yang dicatat oleh Rasul Yohanes saudara, lihat kebangunan rohani terjadi. Tapi itu tadi saudara, banyak korban orang percaya yang dibunuh saudara. Nah ini. Lalu yang kelima saudaraku, semua warga diizinkan menghadiri perkumpulan ibadah religius, maksudnya ibadah Kristen saudara. Lalu yang keenam, semua peraturan lain mengenai ibadah religius sebelumnya harus dicabut. Haleluya saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Hari-hari ini kita melihat di daerah-daerah tertentu di Indonesia ini saudara, ibadah saudara, gereja yang sudah punya izin aja pun nggak boleh saudara, karena gerombolan-gerombolan orang yang tidak menyukai kekristenan saudara, dilarang untuk ibadah saudara. Nah, doa yang kita naikkan terus saudara, itu akan meluluhlantakkan pekerjaan iblis saudara, dan wilayah itu akan dijamah, akan dilawat oleh Tuhan. Oleh karena saya katakan, ketika saudara menulis nama saudara, cantumkan nama kotanya, biar kami tim doa di sini akan berdoa untuk kota saudara. Amin. Dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebutkan kotanya, karena itu adalah tugas orang percaya untuk berdoa bagi kesejahteraan kota. Amin saudara, kalau merasa orang percaya. Kayak gitu saudara. Saya yakin kita semuanya orang percaya yang diurapi oleh Tuhan. Amin saudara. Supaya apa yang terjadi saudara ya, ini kan berita sukacita saudara. Jadi benar-benar nubuatan itu terjadi saudara. Dan itu doa-doa para orang percaya. Amin saudara ya. Semua peraturan lain mengenai ibadah religius sebelumnya harus dicabut. Sejak itu gereja bebas beroperasi di Prancis. Haleluya. Akhirnya kemenangan ada di pihak Tuhan saudaraku. Nah ini saudara, karena doa orang ateis saja pun saudara mengerti kalau doa itu mampu mengubah segala sesuatunya dari tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Dan itu telah dibuktikan oleh ahli-ahli non-Kristen saudara. Mereka membuktikan ketika mereka berdoa saudara ya, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Baik itu tumbuhan saudara, termasuk nasi juga saudara. Mereka mendoakan untuk nasi saudara. Jadi nasi yang dimasak yang didoakan sama nasi yang dikutuki saudara ketika dimasak, itu pun ternyata saudara menunjukkan wah yang didoa ini saudara, itu wah pertumbuhannya luar biasa saudara. Jadi marilah kita terus berdoa. Haleluya. Nah lalu saudaraku ya, ada frasa yang berbunyi, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Nah bayangin saudara ya. Nah ini, Alkitab kembali dihargai dan ditakuti oleh manusia sebagai firman Tuhan. Nah saudara ya, jadi hanya setan aja saudara yang nggak mau menghargai ya, dan tidak merasa takut lihat Alkitab saudara. Nah itu ya. Tapi kita orang percaya tentunya saudara ya, kita harus takut saudara. Tapi takut bukan seperti lihat hantu saudara ya, nggak seperti itu. Lalu ayatnya yang ke-12, Wahyu pasal 11 ayat 12. Di sana dikatakan, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan. Nah kita tahu saudara, awan itu merujuk pada kendaraan saudara ya. Disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah ini bagaimana penjelasannya? Karena di sana ada kata mereka saudara ya. Nah itu, haleluya. Di sini masih kedua saksi Allah, yaitu kitab perjanjian lama dan baru. Di sini nubuatan menjelaskan bahwa Alkitab menerima penghormatan besar. Ungkapan naik ke langit diselubungi awan, ditinggikan oleh Tuhan,
walaupun masih disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi Alkitab tetap punya musuh. Jadi Alkitab masih punya musuh. Namun musuh-musuh mereka sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan firman Tuhan diagungkan. Nah, kita lihat pada abad 21 ini, saudara, khususnya di negara kita ini, ya, masih banyak Alkitab itu mempunyai musuh-musuh, saudara, tapi mereka hanya bisa melihat saja, ya, saudara. Alkitab itu diagungkan. Nah, kalau Alkitab berarti Kristus lah, saudara, karena Alkitab itu kan firman. Siapa itu firman? Firman ya Yesus Kristus, saudara. Amin, saudara, ya. Nah, lalu saudara, sejarah mencatat sebelum tahun 1804 Alkitab sudah dicetak dan diterjemahkan dalam 50 bahasa. Tak lama setelah itu terbentuklah The British Bible Society pada tahun 1804. Nah, ini lembaga percetakan Alkitab, saudara, ya. Diikuti oleh The American Bible Society, ini juga lembaga, saudara, ya, yang mencetak Alkitab, saudara. Dan kedua organisasi ini dengan anak-anak organisasi binaan mereka menyebarkan Alkitab di mana-mana. Ya, sumbernya itu, saudara, Midnight Cry, tulisan George Storrs. Pak, dikutip pada tanggal 4 Mei tahun 1843, volume 4, nomor 56, halaman 47, saudara. Jadi data yang saya sampaikan ini, saudara. Pada Desember 1942 Alkitab secara utuh maupun perbagian telah diterjemahkan ke dalam 1058 bahasa dan dialek. Dewasa ini menurut Wikipedia, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 2018 bahasa, bahkan ke dalam bahasa yang tidak tertulis dibuatkan dalam bentuk video. Benar-benar Alkitab telah diakui dan ditinggikan, naik ke langit, diselubungi awan, menjadi berkat terbesar bagi manusia setelah Yesus Kristus. Amin, haleluya, saudaraku, ya. Itulah nubuatan tadi. Lalu di ayat 13, saudara, di sana dikatakan, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Nah, saudara, ini nubuatan, saudara. Apa yang dimaksud di dalam ayat 13 ini, saudara? Nah, saudara, ya, kalau tadi dalam bahasa Indonesia supaya lebih mantap, saudara, ya, karena dalam bahasa Indonesia juga kadang ada yang hilang, saudara, ya, maka kita harus merujuk pada bahasa Inggrisnya, kalau bisa bahasa Ibraninya, saudara, ya, tapi bahasa Inggris lah yang saya pahami, saudara, ya. Nah, di sana dikatakan, and in that hour a great earth moving was made, and the 10th part of the city fell down, and the 10th part of the city fell, and the names of men 7,000 were slain in the earth moving. And they be slain in the earth moving, the names of men 7,000. And the others were sent into dread and gave glory to God of heaven. Nah, itu, saudaraku, ya. Jadi terjemahnya di ayat ke-13 tadi itu, saudara, ya. Nah, saudara, ini penjelasannya. In that hour atau the same hour artinya pada satu jam yang sama itu. Keterangan waktu ini tidak tampak dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi dalam bahasa Indonesianya keterangan waktunya nggak nampak, saudara. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya nampak tadi, in that time, in the same hour. Nah, itu, saudara, ya. Kita tahu 1 jam di nubuatan adalah 1/24 dikali 1 hari. Ini hitung-hitungan teologis, saudara, ya. Nubuatan atau 1/24 dikali 360 hari kita, maka hasilnya adalah 15 harinya kita, saudara. Nah, 15 harinya kita, saudara. Nah, sekarang penjelasannya. Istilah gempa bumi yang dahsyat yang disebutkan di sini bukanlah gempa bumi secara harfiah, karena seluruh pasal ini berbicara mengenai nubuatan, saudara. Nah, itu, jadi jangan kita pikir itu secara harfiah, saudara, ya. Tapi itu adalah bahasa simbol nubuatan, saudara, ya. Lagi pula sejarah belum pernah mencatat ada tempat yang mengalami gempa bumi betulan yang berlangsung terus menerus selama 15 hari. Belum ada di muka bumi ini, saudara, ya. Berarti gempa bumi yang dahsyat ini merupakan suatu simbol. Makanya tadi saya katakan bahasa simbol, bahasa apokaliptik, saudara, ya. Apakah yang bisa menyerupai gempa bumi yang dahsyat? Kekacauan tentunya, peperangan, revolusi, segala sesuatu yang bisa menggoncang seperti suatu gempa bumi. Kita lihat tanda-tanda berikutnya, saudara. Nah, mari kita kaji, saudara, ya. Mari, saudara, semakin semangat lagi, ya. Nah, sekarang ada frasa yang berbunyi 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Nah, ini apa maksudnya, saudara, ya? Ada 2 hal yang harus kita identifikasi di sini. Pertama, 1/10 bagian dari sebuah kota. Yang kedua, kota itu sendiri, saudara.
kita sudah tahu bahwa negara yang sedang dibicarakan di pasal 11 ini adalah Prancis, jadi merujuk pada negara Prancis. Jadi Prancis itu merupakan 1/10 bagian dari kota yang rubuh, saudara. Kota itu melambangkan siapa? Nah, ini saudara, itu pertanyaannya. Dari sejarah kita tahu bahwa Prancis adalah salah satu dari 10 negara yang muncul dari kerajaan Roma kuno, saudara. Jadi ketika kerajaan Kekaisaran Romawi kuno berakhir, saudara, maka Prancis adalah merupakan salah satu dari 10 negara yang muncul setelah keruntuhan kerajaan Romawi kuno, saudara, Kekaisaran Romawi. Ya. Daniel, nah kembali kita merujuk pada kitab Daniel, saudara, karena di sana intinya. Daniel sudah menubuatkannya ketika dia menjelaskan mimpi Raja Nebukadnezar, saudara. Jadi mimpi yang diperoleh oleh Nebukadnezar itu sudah ditafsirkan oleh Daniel, saudara. Ya, sebagaimana dicatat dalam Daniel 2 pasal Daniel pasal 2 ayat 40 sampai ayat 42. Di sana berbunyi, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, Roma dalam tanda kurung, saudara, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya 10, sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Nah, ini apa yang penglihatan, saudara, yang dialami oleh Raja Nebukadnezar, tapi ditafsirkan oleh Daniel yang luar biasa itu, saudara. Kalau begitu, kita akan dengan mudah bisa mengidentifikasi kota. Nah, jadi kata kota yang disebutkan ayat ini, karena Prancis merupakan satu dari 10 kerajaan yang timbul dari kerajaan Roma, maksudnya Kekaisaran Romawi, saudara, 1/10 bagian dari kota, maka pastilah kota dalam tanda petik, saudara, yang dibicarakan di sini melambangkan Roma. Hanya saja karena bagian dari nubuatan ini sudah tiba pada akhir abad ke-18, Roma yang dibicarakan sudah bukan lagi Romawi kuno, melainkan Roma papal, yaitu kepausan, saudara, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Romawi kuno, saudara. Wah, ini kalau cerita tentang kepausan Roma juga, saudara, itu juga berita nggak menyenangkan, saudara. Kita membicarakan diri kita, saudara. Nah, kemarin pagi sudah saya jelaskan bahwasanya, saudara, ya, tidak semua orang awam diizinkan untuk membaca Alkitab, saudara, ya. Nah, ini, saudara, ya, ya udahlah, saya nggak mau cerita itu lagi, saudara, ya. Tapi kalau mau tahu, ya baca sendiri bukunya, saudara, ya. Nah, itu karena di awal kalimat ayat ini disebutkan keterangan waktu 15 hari, maka tentunya itu adalah 15 hari yang pertama saat pecahnya revolusi Prancis yang menjatuhkan atau merubuhkan pemerintahan Raja Louis ke-16, saudara. Kaisar Prancis seperti pecahnya bendungan raksasa sehingga air yang meluap tak terbendung. Revolusi ini berlangsung selama 10 tahun, dari tahun 1789 sampai tahun 1799, saudara. Ini sudah dinubuatkan, saudara, ya. Jadi inilah ya yang terjadi, saudara. Jadi apa yang kita bicarakan ini ya nubuatan yang sudah terjadi, saudara, ya. Amin, saudara. Saat itu merupakan saat-saat yang sangat mengerikan, dan era itu dikenal sebagai the reign of terror, artinya zaman pemerintahan teror. Pisau guillotine terus bekerja tanpa henti, memancung pertama kepala orang-orang bangsawan yang ditangkap karena revolusi Prancis, kan, saudara, ya. Jadi para bangsawan itu, saudara, ditangkap, dibunuh, saudaraku, seperti itu, ya. Nah, lalu termasuk Raja Louis XVI juga, saudaraku, ditangkap, ya, dan permaisurinya yang terkenal Mary Antoinette. Setelah itu juga semua orang yang dituduh dianggap sebagai musuh revolusi tanpa pandang bulu, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara, ya, itu tidak terjadi di bangsa kita, ya. Saat itu benar-benar bisa digambarkan seperti suatu gempa bumi yang dahsyat. Nah, itu makna gempa bumi yang dahsyat tadi, saudara, yang terjadi di Prancis tadi, melanda negara itu. Ayat ini mencatat, nah ini data, saudara, 7.000 orang laki-laki yang terbunuh dalam waktu 15 hari itu. Bayangkan berapa yang mati dalam waktu 10 tahun. Jadi masa revolusi itu, saudara, itu berlangsung sampai 10 tahun. Itulah masa ke-8 di bangsa itu, saudara, ya.
Lalu selanjutnya saudara, bahkan imam-imam Katolik pun tidak luput dari pembantaian saudara. Nah ini termasuk imam-imam Katolik juga saudara, dibantai saudara, digorok saudara, ya. Sejarah mencatat bahwa revolusi Prancis membunuh imam-imam Katolik sebanyak orang-orang Protestan yang dibunuh oleh gereja Katolik pada zaman Raja Louis XIV. Ya, sumbernya dari di Apokalips, tulisan Allen halaman 113 sampai 115. Data saudara, ya itu era-era tidak menyenangkan di mana saudara ketika terjadi era reformasi, orang-orang percaya pada waktu itu saudara mulai meluruskan kembali pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh imam-imam, saudara, pendeta-pendeta, saudara pada waktu itu sudah mulai melenceng, saudara, maka direformasi saudara, dan itulah mereka yang disebut sebagai golongan atau gerakan Protestan saudara, dan banyak dari pengikut-pengikut atau anggota-anggota gerakan yang kita sebut dengan Protestan tadi saudara itu mati saudara, dan itu dibunuh oleh Roma saudara, yang bunuhnya adalah orang Kristen juga saudara. Waduh, kelam saudara, dan itulah kita belajar saudara. Nah ini, jadi kalau firman Tuhan sudah diselewengkan, itu sejarah saudara, dan itu dicatat saudara, ya. Dan ya, puji Tuhan hari-hari ini kita menjadi kembali sadar saudara. Makanya saudara, mari kita berdoa, karena di luar saudara masih banyak antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan berantem saudara, mengenai apa? Pengajaran saudara. Nah ini ya, kita berdoa saudara, ya, supaya waktu mereka, energi mereka, fokus mereka itu tidak hanya ya ribut saudara, tapi fokus kita adalah melawan iblis. Amin saudara, ya saya pikir saudara setuju dengan saya itu. Ya baik saudara, ya. Nah, lalu saudara, ada perasa yang berkata, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Nah ini apa maksudnya? Mereka yang lolos dari kengerian akibat revolusi Prancis ini memuliakan Allah, bukan karena mereka mencintai Allah, tetapi karena mereka sangat ketakutan. Mereka sekarang melihat bahwa dengan menghapus Tuhan dari negara mereka, bukannya menjadikan kondisi negara itu bertambah baik, tetapi justru sebaliknya, manusia menjadi semakin puas dan tak terkendalikan. Amin saudara, ya. Kita harus yakin dengan kuasa firman Tuhan ini saudara, berkali-kali saudara, ya. Jadi mari saudara tanamkan, taburkan firman Tuhan di rumah tangga kita pribadi lepas pribadi saudara, ya. Itu yang saya sampaikan kepada penghuni yang ada di rumah saya itu, termasuk di kampus saudara. Saya ya nggak banyak orang yang ikut saudara dalam kegiatan-kegiatan pagi, tapi saudara saya tekankan sama anak-anak Tuhan yang masih mau mendengarkan nasihat saya saudara melalui firman Tuhan. Mari kita bangun kubu doa supaya kampus ini menjadi kampus internasional dan dikenal oleh Tuhan. Itu dalam skop pendidikan saudara, dan itu saya lakukan saudara. Nah bagaimana dengan saudara? Mari paling tidak rumah kita saudara, firman Tuhan harus didengungkan, Tuhan harus dipuji, disembah. Amin saudara. Mari saudara, ini ayat yang terakhir saudara, ya, ayat 14. Di sana dikatakan celaka yang kedua sudah lewat. Jadi celaka yang kedua sudah lewat. Jadi sudah lewat saudara, ya. Nah itu, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Nah kita akan masuk pada celaka yang ketiga. Apa yang akan diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes, melalui penglihatan Dia yang ada di surga saudara. Ini kita ingin tahu saudara. Jangan kemana-mana saudaraku, ya, jangan lupakan pengajaran ini saudara. Meskipun hanya beberapa viewers saudara yang mengikuti, tidak apa-apa saudara, ya. Kita maju terus saudara. Amin saudara, ya. Kita selesaikan pembacaan kitab Wahyu ini, hanya 22 pasal saudara, supaya kita juga mengerti saudara, ya, mempersiapkan diri saudara, pentingnya firman Tuhan untuk disampaikan saudara, untuk dikumandangkan, untuk dideklarasikan saudara, paling tidak di rumah tangga kita masing-masing. Amin saudara, ya. Nah mari saudara, ya. Nah apa penjelasannya? Ayat ini tidak mengatakan bahwa ayat-ayat sebelumnya di atas ini adalah celaka yang kedua, tetapi ayat ini mengingatkan bahwa celaka yang kedua sudah lewat. Nah ini, kapan terjadinya celaka yang kedua ini? Pada saat ditiupnya sangkakala yang keenam, yang bisa dibaca di Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21, sudah kita baca saudara. Celaka yang kedua itu berakhir pada 11 Agustus 1840 saat Kesultanan Ottoman kehilangan kedaulatannya saudara. Saudara, kalau kita membaca tentang kekristenan saudara, dunia saudara, ini di sini tadi disebutkan Kesultanan Ottoman itu pada masa dia berjaya saudara, dan rubuh dan hancur saudara pada 11 Agustus tahun 1840. Ini sangat ditakuti juga oleh Roma saudara, ya.
Bagaimana tentara Roma pada waktu itu di bawah kepausan Roma, saudara, menyerang serdadu-serdadu dari Kesultanan Ottoman ini, saudara, nggak menang, saudara, kalah, saudara. Yang menunjukkan bahwasanya Kesultanan Ottoman ini, saudara, sangat adidaya, saudara, sangat super power pada zamannya pada waktu itu. Separuh Eropa itu, saudara, itu menjadi kekuasaan mereka. Asia, Afrika, saudara, itulah kejayaan keislaman di bawah kafilah, saudara, sistem pemerintahan kafilah seperti itu, saudara. Tapi akhirnya sebagaimana dinubuatkan, saudara, maka hancur pada 11 Agustus 1840 dan negara ini, saudara, dari bentuk kafilah atau khalifah, ya, seperti itulah, saudara. Nanti dikoreksi kalau saya salah, saudara, ya, menjadi negara republik yang kita kenal dengan Turki, saudara. Jadi memang Turki itu dia mendua, saudara, ya. Dia kadang-kala dia mau ke Eropa, kadang-kala dia mau ke Asia, saudara, ya, karena sejarahnya itu tadi, saudara. Dan kekristenan itu kan, ya, saudara, masih ingat negara Asia kecil itu kan letaknya di Turki Barat, saudara. 7 jemaat itu kan ada di Turki Barat, saudara. Jadi dari sana, saudara. Ya, jadi gituan, saudara, ya, ini merupakan pengetahuan tentang kekristenan kita, saudara. Jangan abaikan, ini firman Tuhan yang kita bahas, yang kita renungkan, saudara. Mari terus kita maju, saudara. Amin, saudara. Saya pikir demikian dulu untuk pagi hari ini. Ayo semangat, ya. Terus maju di dalam Tuhan, saudara, ya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Engkau mengajar kami, Tuhan, pada pagi hari yang luar biasa ini, Tuhan. Biarlah Bapa, pemahaman kami, Tuhan, pengenalan kami akan Kau hari lepas hari semakin sempurna, Tuhan. Kami benar-benar mengasihi-Mu, Tuhan. Oh, mari Roh Kudus ajar kami lagi, lebih dalam lagi, Tuhan, sehingga pengenalan kami terus semakin sempurna. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan permai, kami ditemukan dalam keadaan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam harinya, Tuhan, kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar ini juga, Tuhan, ini juga akan membawa kami lebih dalam lagi, ya Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Amin, 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 saudara. Saya pikir demikian dulu untuk pagi hari ini, saudara. Dan kita akan ketemu lagi pada jam 7 malam, saudara. Dan dari Medan, ladang pelayanan, ladang misi, kami tim mengucapkan salam sukses, salam sejahtera. May God bless you abundantly. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Haleluya.